Ya, saya kira pameran Widayat yang boleh dibilang cukup lengkap kali ini karena melibatkan 3 lokasi selain Museum OHD di sini dan juga di Museum OHD yang lain dan juga di Museum Pawidayat. Segera memberikan kesadaran kita bahwa Widayat adalah pelukis yang percaya pada alam. Dan tentu segera harus saya bedakan ya, kepercayaan pada alam ini tidak bersangkut paut dengan munculnya kesadaran lingkungan di masa-masa sekarang. Artinya kalau kita lihat kembali kesadaran lingkungan ini mulai pada tahun 70-an bersamaan dengan cultural criticism yang didorong oleh Frankfurt School dan menentang sebetulnya teknokrasi di kampus-kampus dan kemudian kepercayaan pada perkembangan rasional dan perkembangan industri dan sebagainya. Muncul para cendekiawan yang mencoba membangun ilmu baru yang disebutkan ilmu lingkungan dan kemudian kesadaran tentang ekologi. Jadi itu gejala yang muncul pada tahun 70-an setelah pemberontakan mahasiswa pada tahun 68 ya. Yang mencerminkan sebetulnya pergolakan menentang teknokrasi itu gitu. Nah, sementara Pawidayat dan saya kira banyak sekali seniman Indonesia punya kesadaran lingkungan ini, kesadaran pada alam, kesadaran bahwa segala macam kehidupan terjadi karena keseimbangan alam yang sekarang diterjemahkan sebagai ekologi. Sebuah keyakinan yang merupakan kontinuitas dari dulu. Seringkali orang sering menyebutkan di antara seniman menyebutkan bahwa mereka percaya pada hubungan mikrokosmos dan makrokosmos ya. Dan seperti saya katakan banyak mendasari keyakinan para seniman. Bahkan Heri Dono, seniman zaman sekarang masih bicara tentang kepercayaan tentang hubungan mikrokosmos dan makrokosmos. Dan pada lukisan Pawidayat cukup jelas ya. Walaupun bermacam-macam corak, ada bermacam-macam corak atau teknik perkembangan pada Pawidayat, ada benang merah yang cukup jelas kelihatan adalah kepercayaan kembali pada alam. Ketika Pawidayat melukiskan masyarakat, ya, painting the people, itu selalu ada kadar kelihatan bahwa orang-orang yang ada di sana itu berada di dalam suatu kondisi kehidupan alam yang seimbang. Kemudian interest Pawidayat pada lukisan kehidupan primitif ya, bahkan ada lukisan yang tentang Afrika dan sebagainya, menunjukkan bahwa spirit dan energi itu berpangkal pada alam. Itu masyarakat primitif mempunyai keyakinan semacam itu gitu. Maka secara mendasar sensitivity yang dikembangkan oleh Pawidayat itu di dasarnya adalah kepercayaan pada keseimbangan alam yang sekarang sering disebutkan ekologi. Dan kalau di dalam karya kita bicara itu menunjukkan persepsinya tentang spirit ya. Spirit di dalam perkembangan seni rupa umum di dunia tentunya mengalami pergolakan dan dalam perkembangan terakhir pada masyarakat di dunia barat, spirit itu berada di dalam pikiran. Nah, saya kira banyak seniman di luar perkembangan dunia barat mempunyai persepsi tentang spirit yang menunjukkan kontinuitas ya. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Bahkan kita masih bisa melihat banyak di seniman-seniman kontemporer. Dan spirit itulah yang tercermin pada Pawidayat dan menjadi passion ketika membuat karya-karya khususnya lukisan ya. Dari jumlah sekian banyak saya kira menunjukkan kontinuitas di mana Pawidayat terus-menerus membuat lukisan. Itu kontinuitas itu tidak mungkin terjadi tanpa passion. Dan dengan begitu kita bisa melihat
ini salah satu dasar message ya, dasar nyawa yang menyangkut kepercayaan pada pengungkapan karya seni. Dan saya kira untuk pengungkapan karya seni memang diperlukan dasar-dasar pemikiran metafisis semacam itu. Jadi sebuah kerja membuat karya seni tentunya bukan semua kerja yang hanya sekedar melibatkan kegiatan praktis. Saya kira itu dasar kepercayaan Pak Widayat. Nah kemudian saya kira kecenderungan lain yang layak saya komentari adalah kecenderungan dekoratif. Ya. Kecenderungan dekoratif ini menimbulkan macam-macam kontroversi pada masa Pak Widayat hidup ya. Tentunya pandangan yang umum untuk menyebutkan bahwa karya-karya dekoratif ini bukan karya. Jadi karya dekoratif itu hanya menampilkan keindahan dan sebagainya. Dan dekoratif itu lebih untuk hiasan daripada makna. Nah kalau saya lihat dalam sejarah perkembangan yang saya tahu dan pernah saya tanyakan langsung juga pada Pak Widayat, dekoratif ini munculnya sedikit banyak agak seperti kebetulan. Karena pada masa-masa tahun 30-an, Kartono Yudokusumo bersama beberapa rekannya itu pernah bekerja di Bali. Dan saya mendapat cerita ini dari Batara Lubis yang mengikuti rombongan Kartono Yudokusumo ketika itu. Dan di Bali mereka menemukan gejala dekoratif ini, disadari atau tidak disadari. Dan sejak itu Kartono mencoba mengadaptasi gaya Bali untuk ungkapannya. Saya kira ada motif ketika itu untuk mencoba mencari identitas Indonesia atau mencoba mencari cara melukis yang tidak bergaya barat dan sebagainya lah. Di tahun 30-an itu kan gerakan nasionalisme itu cukup kuat. Jadi gejala untuk mencari identitas yang berbeda dengan identitas kolonial itu pasti ada. Dan Kartono Yudo membawa itu ke Jogja pada tahun-tahun itu antara 29-30 itu kemudian memamerkan karya-karya yang bercorak seperti ini, dekoratif itu. Menurut dugaan saya yang diperkuat juga oleh Pak Widayat, gejala dekoratif ini yang sebetulnya menarik perhatian Hendra Gunawan. Dan karena itu Hendra Gunawan kita tahu membuat lukisan-lukisan yang cenderung dekoratif ya, dari warna, flatness dan sebagainya. Dan saya kira motifnya sama dengan Kartono, mencoba menemukan sebuah karya yang mempunyai identitas Indonesia pada dasarnya. Nah, Pak Widayat menceritakan bahwa tentunya Pak Widayat banyak dipengaruhi oleh Hendra Gunawan dan itu juga pangkalnya Pak Widayat mencoba mengadaptasi kecenderungan dekoratif ini. Jadi ada hubungan antara Kartono Yudo, Hendra Gunawan dan Widayat. Walaupun kita harus ingat ya, ketika itu Kartono Yudokusumo masih seniman muda, seniman junior banget dibandingin sama Hendra Gunawan. Dan karena itu tentunya seringkali tidak masuk akal kalau orang mengatakan bahwa Kartono Yudo mempengaruhi Hendra Gunawan dan kemudian Widayat ya. Tapi masalahnya saya kira bukan mempengaruhi, tetapi ide menggunakan decorativeness itu untuk sebagai bahasa ungkapan. Saya kira itu tidak ada salahnya. Dan pada lukisan-lukisan Widayat saya kira dengan gejala dekoratif ini lebih mungkin Pak Widayat mengadaptasi misalnya bentuk-bentuk topeng, kemudian bentuk-bentuk totem Afrika dan kemudian penggambaran kehidupan di Afrika. Karena tentunya banyak kesenian ungkapan di dunia tradisi yang tentunya masih mencerminkan hubungan dengan alam ditampilkan memang melalui kecenderungan dekoratif. Dan saya kira ini yang ketemu di lukisan-lukisan Pak Widayat bahwa gejala dekoratif ini bukan lagi hanya untuk sekedar mencari identitas nasional, tapi juga kemudian menjadi bahasa yang tepat untuk mengadaptasi tanda-tanda pada produk karya seni dalam dunia tradisi yang ada kaitannya dengan alam. Ya.
Dan saya kira itu yang ditampilkan dalam pameran ini dengan baik, dengan berbagai kecenderungan, bagaimana kecenderungan atau bahasa dekoratif ini bisa mengungkapkan keyakinan Pak Widayat tentang alam ya. Saya harus menyebutkan yang karya-karya saya menarik perhatian saya adalah bagaimana ketika masih tetap dalam corak dekoratif ini Pak Widayat menggabungkan itu sedikit dengan gejala perspektif ya. Dalam pameran ini ada dua lukisan yang menggambarkan danau di tengah. Buat saya luar biasa. Bagaimana dekoratif itu menyentuh perspektif dengan sangat sederhana. Ada danau di tengah dilingkupi oleh hutan dan hasilnya mempesonakan sekali. Saya perlu menguraikan mengapa kecenderungan dekoratif itu mempunyai citra buruk di kalangan di dunia perkembangan seni rupa dunia internasional dan juga para kritikus dan kritisi dan art historian di Eropa Amerika, di dunia barat lah katakan begitu. Karena saya kira berkaitan dengan sejarah perkembangan di dunia barat. Gejala kecantikan yang pernah menjadi persoalan utama di dalam kesenian, gejala menghias, gejala barok, itu pada dasarnya pada mulanya itu sebetulnya untuk mengglorify atau merayakan kebesaran Tuhan ya. Semua kesenian tradisional pada dasarnya untuk merayakan itu pada mulanya. Tapi di dalam sejarah barat kita melihat bahwa perayaan ini sedikit demi sedikit mengalami peluasan ketika kaum feodal itu selalu di kalangan persepsi masyarakat lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan kekuasaan religius, dan saya kira itu gejala universal juga ya. Seperti misalnya orang percaya bahwa Tenohaika itu sebetulnya anak Tuhan dan sebagainya. Nah dari sana ketika glorifying atau perayaan ini sampai kepada tingkat kaum feodal, kita bisa melihat dari pakaiannya, dari rumah, ornamennya, dari kehidupannya, dari kostum segala macam itu semua serba hias, serba dekoratif ya. Arsitektur Hellenism segala macam itu menunjukkan ornamen barok lah semacam begitu. Nah, saya kira waktu munculnya pertama dunia modern, tentunya kita tahu berbagai revolusi terjadi dan kemudian muncul kebencian pada ornamen. Kebenciannya itu bukan karena selera, tetapi karena latar belakang sosial politik ya. Karena ornamen ini menjadi ikon, menjadi tanda kaum feodal itu, dan kaum feodal itu di dalam perkembangan dunia barat bersama institusi agama itu kan kemudian menekan kehidupan masyarakat ya. Itu yang sebabnya mengapa masyarakat menjadi ateis, kemudian masyarakat pemikiran-pemikiran sosialis yang muncul pada abad ke-19 itu menentang total kaum feodal yang mereka sebut kaum borjuis itu. Tentunya menentang juga tanda-tanda mereka. Nah, tanda-tanda mereka itu decorativeness, beauty, dan sebagainya. Jadi penentangan gejala dekoratif itu sebenarnya mempunyai latar belakang sosial politik ya. Itu sebabnya muncul arsitektur modern yang meninggalkan sama sekali ornamen dan pernah beredar statement di perkembangan dunia barat bahwa ornamen itu kriminal sampai sebegitu jauh ya. Sampai mereka menyebutkan ornamen itu kriminal. Sebetulnya bukan selera ornamennya, tetapi bahwa ornamen ini menjadi tanda kaum borjuis dan gejala borjuis itu yang disebutkan kriminal. Kita kenal dua kali sejarah revolusi Prancis, revolusi di Eropa pada 1848. Itu latar belakangnya kemudian mereka membenci dekoratif. Dan di sini kita melihat dari apa yang saya uraikan Pak Widayat, gejala dekoratif yang muncul itu berbeda banget. Dalam artian bahwa dekoratif pada karya-karya Pak Widayat yang bisa juga dilihat pada banyak dunia tradisi tidak mempunyai latar belakang sejarah yang dramatik. Dalam artian kita tidak kenal, misalnya saja di Indonesia ada sesuatu kekuasaan di mana kaum feodal dan agama itu kemudian menekan masyarakat bawah, demikian parahnya seperti terjadi di Eropa Amerika tidak pernah terjadi.
Jadi konflik itu sendiri tidak ada. Dan Pak Widayat meneruskan gejala dekoratif yang juga ada pada dunia tradisi, bahwa kekuasaan itu terletak pada alam. Pada alam sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak 100% dilihat sebagai Tuhan, dan kemudian tidak kemudian juga ada tendensi untuk melihat hubungan Tuhan dengan wakil-wakil Tuhan di kaum feodal. Jadi ini dua kecenderungan yang sangat berbeda gitu. Nah karena itu menurut saya gejala mengkritik dekorativeness pada karya-karya Pak Widayat itu punya latar belakang salah tafsir. Biasanya kita kan percaya kalau teori yang datang dari sana kita percaya dan kita anggap bahwa itu benar gitu. Padahal saya kira itu yang saya jelaskan mempunyai latar belakang yang berbeda sama sekali. Dan kalau kita melihat masa sekarang, justru kepercayaan pada lingkungan, keseimbangan ekologi dan sebagainya sekarang muncul lagi sejak tahun 70-an. Dan makna karya-karya Pak Widayat bisa dibaca di dalam konteks itu sebetulnya. Namun yang harus kita catat bahwa apa yang ada Pak Widayat ini bukan kesadaran baru yang muncul, tetapi sebuah kesadaran yang sudah lama muncul. Ketika Pak Widayat mulai di tahun 60-an, 70-an melukis macam begini, ekologi belum muncul tuh. Kesadaran lingkungan belum muncul. Jadi saya kira itu lebih lagi menunjukkan sebuah kontinuitas yang lebih panjang lagi ke belakang tentang kepercayaan pada alam. Dan saya kira kepercayaan pada alam, persepsi tentang spirit yang tidak mengalami dinamika di Indonesia dan saya kira banyak di negara non-barat, itu merupakan dasar yang bisa dilihat sebagai salah satu dasar pembeda dengan perkembangan seni rupa di Eropa dan Amerika yang sekarang lebih dominan dalam perkembangan seni rupa global sekarang ini. Ya saya tiba-tiba mempunyai pengamatan yang sangat intensif tentang Pak Widayat setelah melihat pameran ini. Sebetulnya sangat dipengaruhi oleh passion Pak Hongjin. Sebenarnya saya pernah satu kali mengkurasi pameran Pak Widayat di Bali, tapi itulah sekali-sekalinya pertama saya melakukan dialog cukup intensif dengan Pak Widayat. Di sana saya mencoba menggali beberapa hal dari keyakinannya seperti yang saya ungkapkan tadi. Tetapi tentunya komunikasi saya dengan Pak Widayat bisa dikatakan relatif terbatas. Nah kemudian tentunya saya mengambanglah dalam membangun persepsi saya tentang Pak Widayat. Tetapi dengan melihat passion Pak Hongjin, saya melihat Widayat. Dalam artian saya yakin bahwa passion Pak Hongjin banyak akibat bergaul dengan Pak Widayat ya. Dan keyakinan Pak Hongjin sampai membangun museum ini ya, itu kontinuitas itu saya kira tidak akan terjadi tanpa passion itu gitu. Dan saya kira passion itu saya rasa itu berasal dari Widayat ya. Dengan melihat, jadi apa yang saya kemukakan tadi, kesadaran yang baru saya muncul di kepala saya setelah melihat pameran ini di dua tempat, di rumah Pak Hongjin dan di museum ini, saya rasa saya menjadi lebih paham Pak Widayat karena melihat Pak Hongjin.